Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu diucapkan itu bukan sekedar ingin dilafadzkan, bukan sekedar diperbanyak. Tapi dari banyak itu bagaimana, berapa bagian itu yang meresap ke dalam jiwa. Diharapkan begitu 33 kali, maknanya meresap ke jiwa, paham subhanallah. Jadi karakter. Di setiap Anda hidup, matanya subhanallah, lisannya subhanallah, tangannya subhanallah. Kita mulai dengan bacaan yang pertama, subhanallah. Ingat teman-teman sekalian, saat kita memulai bahasan ini, kita telah alhamdulillah menempatkan kalimat ini pada ruang yang disebut dengan zikir. Bukan talaffuz, bukan sekedar bacaan. Ingat, amalan ini kita buka dengan nama zikir. Pasca salat zikir, Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, fadhkurullaha, segeralah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir-zikir itu adalah turunan pembahasan kita yang sekarang ini, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, dibacakan masing-masing 33 kali. Kalimat ini bukan sekedar kalimat biasa yang dilafadzkan, tapi kalimat saat dilafadzkan dalam konteks zikir. Apa itu zikir? Ingat, di awal pernah saya sampaikan, zikir itu adalah segala hal yang mengingatkan kita dengan Allah. Jadi begitu Anda bacakan kalimat ini, bukan sekedar dibaca, tapi kalimat ini mesti mengingatkan Anda dengan Allah. Makanya dibacakan 33 kali, dilatih. Kalau orang dibacakan sekali, Anda baca sekali belum ingat, subhanallah belum ingat, wajar. 2 kali belum ingat, wajar. Tapi kalau 33 kali masih belum ingat juga, apa tandanya? Ada yang tidak tepat. Saya ngajar Anda pada topik yang sama, sekali belum paham, wajar. 2 kali belum paham, wajar. 33 kali belum paham juga, pensiun saya ngajar di sini. Ya, habis waktu terbuang. Nah, jadi 33 kali ini bukan sekedar dibacakan, baca, bukan. Tapi untuk menanamkan makna dalam bacaan ini, mengalir dalam jiwa kita. Kalau sudah tertanam, maka menjadi petunjuk kehidupan. Kalau di luar ini apa yang disebut dengan doktrin, sampaikan. Tapi dalam agama bukan itu. Dalam agama itu ketika sudah terbiasa jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter jadi sikap. Jadi kalau sudah biasa dilatih sehari 33 kali, bahkan bukan 33 kali sehari, kali 5. Kali 5, 33 kali 5 berapa? Cepat, 165. Anda bayangkan. Ya 165 kali dilatih dalam sehari. 165 jadi menara gitu kan. Ya, sebesar Simatupang. Ya. Baik, latih. Subhanallah. Itu diucapkan itu bukan sekedar ingin dilafadzkan, bukan sekedar diperbanyak. Tapi dari banyak itu bagaimana, berapa bagian itu yang meresap ke dalam jiwa. Diharapkan begitu 33 kali, maknanya meresap ke jiwa, paham subhanallah. Jadi karakter. Di setiap Anda hidup, matanya subhanallah, lisannya subhanallah, tangannya subhanallah. Pertanyaannya, bagaimana mengukur makna subhanallah itu mengalir dalam setiap titian aktivitas kita? Nah, pertanyaan terbesarnya, apa itu subhanallah? Itu dulu. Nah, subhanallah ini adalah bacaan yang mengandung makna menepikan segala hal yang tidak terkait dengan sifat-sifat dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada, maaf ya, satu kejadian, satu berita atau apapun yang tidak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan itu semua, maka ungkapan yang muncul dari kita adalah kalimat subhanallah. Paham? Nah. Contoh Quran surah kedua ayat 116. Paling kiri, agak sedikit ke tengah. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak. Benar enggak Allah punya anak? Tidak, bertentangan dengan sifat Allah yang ahad. Bertentangan dengan keagungan Allah. Baik, ditepis itu semua. Nah, ketika ada yang mengatakan Allah punya anak, wa qalu ittakhadallahu walada. Baik, subhanallah, nggak benar itu. Contoh Quran surah 17 ayat pertama, paling kiri sebelah atas.
Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan Isra dan Mi'raj. Baik begitu kembali dikisahkan, tiba-tiba diledek oleh orang-orang kafir pada saat itu. Kata mereka, gila Tuhanmu Muhammad. Bagaimana bisa menjalankan seorang hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuman semalam balik lagi? Kita aja mau ke sana berbulan-bulan, kamu cuman semalam. Gila Tuhanmu, mustahil. Maka ketika mengatakan sifat-sifat yang tidak baik kepada Allah, menuduh dengan tuduhan yang tidak benar, dibukalah surah Al-Isra itu dengan kalimat subhan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Baik, perhatikan kalimatnya. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Alladzi, kemana? Alladzi itu kata gantinya kembali ke Allah. Bahasa singkatnya subhanallah. Enggak benar itu. Enggak seperti yang kamu bayangkan. Tuhan saya tidak selemah Tuhan-Tuhan kalian. Tuhan saya tidak selemah seperti apa yang kamu sampaikan. Lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan. Subhanallah. Enggak benar. Jadi kalau Anda menemukan satu paparan atau tampilan segala hal yang menyoal sesuatu tentang Allah bertentangan dengan sifatnya, ucapkan apa? Subhanallah. Awas, ini kadang sering terbalik ini. Kan? Ibu jalan ke puncak, naik ke puncak dingin sampai ke atas. Wah, begitu melihat pemandangannya bagus. Dan masjid ada ta'awun dan macam-macam dan sebagainya. Apa yang ibu ucapkan? Subhanallah. Nah, ada sebetulnya pemaknaan itu. Cuman maksudnya adalah ini pasti yang menciptakan bukan selain Allah. Saya menepis semua ciptaan ini kalau bukan dari selain Allah. Ada yang seperti itu, pemaknaan jauhnya. Tapi kalimat yang paling tepat yang diucapkan Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Maknya ta'ajub. Ma artinya ta'ajub. Baik, takjub disingkat, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Takjub, takjub itu dari bahasa Arab, Pak. Bu, dari bahasa Arab. Takjub, takjub, ta'ajub, takjub. Takjub itu kagum artinya. Dalam bahasa Arab, dari bahasa Arab asalnya. Takjub, ta'ajub, ma, ta'ajub, ma yang menunjukkan rasa kagum. Jadi kalau Anda ucapkan Masya Allah, ini maksudnya kalimat ini menunjuk pada kekaguman. Sya'a menunjuk pada harapan akan berlangsungnya itu terus. Kehendak yang terus berlangsung. Sya'a, terus berlangsung. Kehendak yang terus berlangsung. Allah musabbib yang menyebabkan itu semua. Seakan-akan Anda katakan ketika tadi saya gambarkan naik ke puncak, dia pemandangan bagus. Saya kagum, Sya Allah, atas kehendakmu menciptakan ini ya Allah. Jadikan setiap saya datang ke sini selalu indah seperti ini. Itu Masya Allah. Pulang ke rumah, ibu lihat anak sulit diatur, susah, main ini, main itu, wah macam-macam. Ibu ucapkan apa? Masya Allah, saya kagum ya Allah dengan kenakalan ini. Teruskan. Ayo terus. Nah, paham ya? Itu diantaranya. Maknya takjub, itu kan? Masya Allah. Teruskan, ayo teruskan. Gitu, jelas ya? Itu contoh. Jadi subhanallah ini praktek pertamanya adalah kalau benar-benar dilatih untuk diucapkan, ya 165 kali minimal dalam sehari. Subhanallah, 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 subhanallah. Lagi zikir fokus pada Allah, dengar ibu-ibu berisik, subhanallah, 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 subhanallah. Bisa. Terus ada yang bilang sifat Allah begini, subhanallah, subhanallah. Nah, kalimat ini kalau terus dikatakan di lisan, benar konteksnya disebut dengan zikir, mengingat Allah, yang diingat sifat-sifat tadi. Tepikan segala hal yang bertentangan dengan keinginan Allah. Tepikan segala hal yang tidak benar tentang Allah. Tepikan segala hal yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Jika orang sudah subhanallah, mengalir di lisannya subhanallah 165 kali minimal, masuk dalam dirinya, beredar pada tubuhnya. Begitu masuk ke matanya, maka matanya subhanallah. Dia tidak akan pernah melihat segala hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bertentangan dengan sifat-sifat dan hukum-hukum Allah. Maka mustahil dia akan melihat gambar-gambar yang tidak disukai oleh Allah. Mata subhanallah tidak akan melihat tayangan-tayangan yang tidak Allah sukai. Mata subhanallah tidak akan pernah melihat maksiat. Lisan subhanallah tidak akan berkata yang buruk, apalagi membenarkan tuduhan yang tidak baik kepada Allah. Ba'da salat subhanallah, tapi setelah salat selesai, zikirnya selesai, dia mengatakan semua agama sama.
menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Berarti ada yang tidak masuk kalimat subhanallah ke dalam jiwanya, cuman di lisan saja. Itu yang disebutkan di Quran surah 49 ayat ke-14. Dia cuma nyampe lisan, kalimatnya cuma nyampe lisan, gak nyampe ke hati. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad kalian belum serius imannya, belum benar. Walakin qulu aslamna. Cukup katakan kami baru berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Cuman kalimat iman itu baru di lisan, belum nyampe ke hati. Karena kalau sudah nyampe ke dalam qalbun, qulub, itu menyebar, disebarkan ke dalam seluruh anggota tubuh. Makanya orang beriman itu kalau benar imannya dilatih dengan amal soleh. Kalimat iman dan amal soleh disandingkan di Quran. Buka Quran surah 103. Wal 'as innal insana lafi illal ladzina amanu wa. Makanya kalau orang sudah beriman itu, imannya akan otomatis menyebar dalam tubuhnya, membimbing tubuhnya untuk beramal soleh. Maka mustahil ada orang beriman beramal salah, mustahil. Pasti soleh. Matanya soleh, tangannya soleh, lisannya soleh, kakinya soleh. Mustahil. Karena itu setiap disebutkan fungsi tubuh kita, dibuka kalimat imannya. Untuk menunjukkan bahwa fungsi iman itu mengarahkan pada yang soleh. Mata, saya sering ungkap ini, Quran surah 24 ayat 30, laki-laki, 31 perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Sebelum mengatakan yaghuddu min absarihim, palingkan dari pandangan yang buruk, imannya dulu dibuka. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang beriman. Ini untuk yang beriman aja. Kalau yang enggak beriman, silahkan bebas. Tapi yang beriman akan beda. Imannya akan membimbing matanya untuk melihat yang baik. Di ketika Anda misalnya tak sengaja lewat ada gambar tidak bagus di jalan, nggak benar, itu iman Anda akan otomatis masuk ke mata, palingkan. Ghuddu min absarihim. Dan cepat. Saya beriman. Bukan. Ya, bukan bergeser, berpaling. Tuh. Lisan juga begitu, Bu. Fungsi lisan itu ketika menyebutkan berpaling dari yang kotor, imannya dulu disebutkan. Quran surah 49 itu ayat 11. Sebelum mengatakan la yaskhar, jangan saling cela, itu imannya dulu disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa punya iman, la yaskhar qaumin qaum, jangan saling cela ya. Jangan saling cela, Anda bayangkan. Kalau lisan orang benar, ada iman dalam dirinya, iman itu akan naik ke lisannya. Jangan cela. La yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gosip. Jangan gibah. Di begitu muncul acara gosip, Bu, iman masuk ke dalam mata. Kalau di ibu masih ada iman, tuh iman masuk ke mata, palingkan. Tangan refleks, pindahkan acaranya. Selesai. Karena iman itu akan membimbing. Kalau Anda menikmati itu, artinya ada yang lemah dalam imannya. Ada yang lemah. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Tidak seperti ibu itu tutat tuh. Oh, enak banget. Sama. Gibah juga namanya. Tidak nonton tapi jadi pelaku. Paham ya?